pagi semua dan silahkan duduk. Terima kasih Pak Guru. Baik, sebelum kita melanjutkan pelajaran kita, satu orang pimpin doa untuk kita mulai pelajaran. Pak Guru dan teman-teman, marilah kita berdoa dengan nama Bapa, Putra dan Roh Kudus. Amin. Tuhan, kami sangat bersyukur dan berterima kasih kepada-Mu karena begitu besar cinta dan kasih-Mu. Engkau telah menyertai kami dari tadi perjalanan hingga tiba di sekolah dengan selamat. Dan sekarang ya Tuhan, kami akan mengikuti pelajaran. Tuntunlah kami dari awal pelajaran hingga akhir pelajaran dengan selamat. Semua doa dan harapan ini ya Tuhan kami satukan lewat perantara Kristus Tuhan kita. Amin. Bapa Dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Baik, terima kasih kepada Hilda yang sudah memimpin kita dalam doa untuk memulai pelajaran kita. Jadi pelajaran kita hari ini itu tentang klasifikasi makhluk hidup. Tapi sebelum kita memulai pelajaran kita merefleks badan dulu supaya sebentar kita ikut pelajaran itu kita senang ya. Satu orang pimpin kita untuk lagu kebangsaan, salah satu lagu kebangsaan. Berdiri semua supaya sebentar kita agak refleks. Garuda Pancasila. Tiga. Garuda Pancasila, akulah pendukungmu, patriot proklamasi, sedia berkorban untukmu. Pancasila dasar negara, rakyatan ilmanmu sentosa, pribangsaku. Ayo maju, maju, ayo maju. Maju, ayo, maju, maju. Baik, terima kasih dan silakan duduk kembali. Baik, apa kabar hari ini? Baik. Mantap. Berarti semua sehat ya? Ya, kita harus sehat baru kita ikut pelajaran. Kalau kita tidak sehat, berarti kita tidak bisa ikut pelajaran. Baik, dengar nama untuk Pak cek kehadiran ya. Ya. Yeremias Abi, Siap, saya hadir. Cecilia Nino, Hadir. Febriana Nino, Hadir. Selviana Sasi, Hadir. Natalius Sasi, Siap, saya hadir. Yohana Jelita Obe, Hadir. Hildegard Dispalo, Hadir. Crescencia Obe, Hadir. Martinus Novendi Metan, Siap, saya hadir. Jeffrianus Una, Siap, saya hadir. Florianus Mano, Siap, saya hadir. Arnoldus Mano, Siap, saya hadir. Aprianus Abi, Siap, saya hadir. Genesius Obe, Siap, saya hadir. Ricardus Sasi. Siap, saya hadir. Hadir semua ya? Ya. Bagus. Berarti semua ada partisipasi untuk datang ke sekolah ya? Ya. Baik, hari ini kita belajar tentang klasifikasi makhluk hidup, di mana tentang makhluk hidup dan benda mati. Makhluk hidup dan benda mati. Yang kita pelajari itu makhluk hidup dan benda mati ya. Ya. Siapa yang tahu? Makhluk hidup yang termasuk dalam makhluk hidup itu apa-apa? Manusia, hewan, tumbuhan.
Oke, benar. Yang termasuk dalam makhluk hidup itu, yang termasuk dalam makhluk hidup itu manusia, hewan, tumbuhan. Ini inti dari makhluk hidup. Sedangkan yang termasuk dalam benda mati, siapa yang tahu? Angkat tangan. Yang termasuk dalam benda mati. Kursi. Oke, kursi, batu, tanah, itu termasuk dalam Benda benda mati. Berarti semua paham ya? Ya. Oke. Jadi bagaimana kita bisa membedakan makhluk hidup dengan benda mati? Makhluk hidup itu tentu saja akan menunjukkan karakteristik hidup. Salah satunya menanggapi rangsangan dan bergerak. Jadi manusia itu kita bisa menanggapi rangsangan. Yang biasa orang cubit kita itu kan rangsangan, tiba-tiba sakit. Rangsangannya itu. Terus kita bisa bergerak, lari sana lari sini, itu kan kita bergerak. Tanah dan batu termasuk ke dalam benda mati. Tanah dan batu termasuk dalam benda mati. Tetapi di dalam tanah dan batu ada makhluk hidup yang hidup di dalam tanah dan batu. Contohnya tanah ini, kita yang hidup di atas tanah. Dengan tumbuhan, hewan, kita kan hidup di atas tanah. Begitu pula dengan batu. Jadi kita antara makhluk hidup dengan benda mati, kita ada keterkaitan. Kita ada keterkaitan antara makhluk hidup dengan benda mati. Itu yang biasanya kita mau makan saja kita harus butuh beras. Beras juga sudah termasuk dalam benda mati. Dia kan sudah mati. Pasti dulu masih di SD itu kita sudah dengar memang ya. SD ini kita sudah pernah belajar tentang makhluk hidup dan benda mati ini. Sekarang di SMP kita hanya melanjutkan materi dari SD ke SMP. Tetapi di SMP dia sudah ada pembagian lagi. Jadi yang termasuk dalam, siapa yang tahu yang termasuk dalam karakteristik atau ciri-ciri makhluk hidup itu apa-apa? Yang tahu yang termasuk dalam ciri-ciri makhluk hidup atau ini karakteristik makhluk hidup. Bisa? Jadi yang termasuk dalam karakteristik makhluk hidup itu, yang pertama itu bergerak, yang kedua tumbuh dan berkembang, bereproduksi, peka terhadap rangsangan, mengambil dan menggunakan energi, memiliki kemampuan untuk bernapas, menghasilkan ekskresi, dan tumbuh. Jadi itu yang termasuk dalam karakteristik makhluk hidup atau ciri-ciri makhluk hidup. Bisa? Bisa. Oke. Jadi tujuan pembelajaran kita hari ini, tujuan kita untuk belajar hari ini itu peserta didik dapat membedakan makhluk hidup dengan benda mati berdasarkan karakteristiknya. Jadi makhluk hidup dapat membedakan peserta didik dapat membedakan makhluk hidup dengan benda mati. Jadi ini kita hanya membedakan. Kalau kita sudah tahu
makhluk hidup yang mana, benda mati yang mana, kita berarti kita sudah bisa membedakan antara dua itu. Bisa toh? Bisa. Oke. Bagaimana? Mau lanjut? Kita lanjut pelajaran? Jangan tegang ya? Oke. Sekarang kita bangun semua dulu. Ini panas, jadi kita agak kasih ice breaking sedikit. Ini kita tepuk tangan ini apa? Semangat kah? Ya. Salah satu Tepuk semangat. oke. Ya, duduk kembali. Kita sudah semangat berarti kita siap untuk melanjutkan pelajaran kita. Sekarang sebelum kita memulai, kamu perhatikan gambar dulu. Perhatikan gambar. Itu ada robot, manusia silver, kucing, kursi, boneka, mobil, bola, bakteri, jamur, gunung, ikan, dan telur. Jadi kamu perhatikan supaya sebentar bisa membedakan kira-kira mana yang termasuk dalam makhluk hidup dan mana yang termasuk dalam benda mati. Sudah bisa membedakan? Lihat supaya bisa membedakan. Oke, kita lanjut. Sekarang Pak mau kasih pertanyaan. Apakah biji jagung termasuk dalam makhluk hidup? Yang tahu angkat tangan. Oke, salah satu baca. Tidak, karena biji jagung tidak aktif. Oke, berarti dia punya tidak karena biji jagung tidak aktif. Ada yang lain? Yang lain? Ya, karena biji jagung juga merupakan bagian dari tanaman jagung. Oke. Berarti jawaban di sini ada dua. Yang pertama itu tidak karena biji jagung tidak aktif ya. Ya. Memang secara kasat mata kita lihat ini biji jagung itu tidak aktif. Kan dia seperti itu sampai dia kita masak atau apa. Kan kita lihat yang biji jagung kalau dia sudah tua kita simpan di dapur berarti dia seperti itu. Itu kan tidak aktif. Tetapi biji jagung itu juga termasuk dalam makhluk hidup. Jadi biji jagung juga termasuk dalam makhluk hidup. Biji jagung itu bisa dianggap sebagai bagian dari makhluk hidup karena ia merupakan bagian dari tanaman jagung. Jadi jagung juga kan tanaman. Berarti dia masuk dalam makhluk hidup. Berarti biji jagung juga termasuk dalam makhluk hidup. Biji jagung tersebut mengandung embrio yang dapat tumbuh menjadi tanaman baru jika diberi kondisi. Jadi biji jagung juga dia bisa tumbuh dalam kondisi-kondisi tertentu. Seperti kalau air pas dia akan tumbuh. Tanah juga, terus suhu. Jadi biji jagung itu akan tumbuh di saat ada suhu-suhu tertentu yang bagus. Kalau suhunya bagus berarti jagungnya akan tumbuh. Tanahnya juga terus air. Jadi meskipun biji jagung itu tidak aktif seperti tanaman dewasa, tetapi ia juga memiliki potensi untuk berkembang menjadi makhluk hidup. Bisa paham toh? Berarti yang selama ini kita di rumah kita bilang biji jagung itu dia tidak aktif atau dia tidak akan jadi makhluk hidup karena secara kasat mata kita yang kita lihat biji jagung ini kan dia sudah tidak aktif.
kan dia tidak berkembang untuk besar, dia tidak kecil lagi. Tetapi kalau kita tanam, kita simpan di tempat-tempat suhu yang bagus, ada suhu tanah, airnya bagus, berarti dia akan menjadikan tumbuhan baru lagi. Itu yang biasa kita tanam di musim hujan itu. Bisa paham toh? Bisa. Oke. Baik, kalau sudah paham tentang makhluk hidup atau biji jagung kita sudah mengerti. Sekarang Pak mau bagi untuk kita kerja LKPD untuk kerja. Kerjanya per kelompok Ya. Nanti untuk kerjanya itu ada dua. Nanti kerjanya yang kelompok 1 itu kerja yang di atas, yang kelompok 2 kerjakan yang di bawah. Jadi tujuannya itu untuk membedakan makhluk hidup dengan karakteristik. Terus mengklasifikasikan makhluk hidup dan benda mati. Jadi lihat di atas terus ada gambar, terus cocokkan dengan gambar yang di atas. Tulis nama kelompok dan kerjakan. Kamu juga gabung supaya kerja. Gabung di sana supaya kerja. Geser ke sana tuh. Kerja semua supaya sebentar semua mengerti. Tulis sudah. Itu diskusi kelompok. Jadi semua lihat supaya diskusikan jawaban yang mana, lihat di buku itu untuk jawab.
Lihat semua supaya sebentar semua paham ya. Jangan sampai satu orang yang kerja sebentar yang lain tidak paham. Kalau sudah kerja habis, lihat yang kelompok satu, lihat yang kedua, yang kelompok dua lihat yang pertama. Jadi kamu habis itu lihat ini, supaya kamu juga paham tentang ini. Ini habis itu kamu diskusi ini juga. Ini nanti presentasi juga, tapi ini diskusi juga supaya kamu mengerti juga. Tidak.
Jangan tegang ya. Ya. Lihat buku baru kerja. Sudah? Sudah. Kalau sudah selesai itu diskusi yang di bawah lagi. Ini belum? Kerja baik-baik supaya sebentar presentasi itu orang tanya, kamu juga bisa jawab. Kalau kita kerja buru-buru, orang tanya kita tidak bisa jawab. Ya, kedua. Setelah ini diskusi tambah yang di ini. Sebentar kan presentasi ini tapi itu lihat di buku itu. Ini sebentar kan presentasi ini sampai sini kamu juga paham tuh. Ini seperti ini kan.
Karena membedakan ya manusia ini robot bisa begitu. Manusia ini kita robot. Ini kan diskusi saya mau supaya kamu cari tahu itu asli bagaimana. Dulu saya kita diskusi ini kamu di sini. Tapi identifikasi ini jauh ini. Sekarang kami diskusi diri kami semua. Jangan tegang ya. Saya lihat semua tegang ini. Bangun untuk kamu ini apa dulu? Esprit. Tepuk semangat supaya kita semangat sedikit. Kalau tidak nanti kita tegang semua. Tepuk semangat. Dang, ding, 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 dung, 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 dang, dang, ding, ding, dung, dung, dung. Say, aha, ma, aha, aha, ngan, aha, semangat. Oke, terima kasih. Silakan duduk, lanjut lagi. Lanjut diskusi lagi. Yang ini tinggal. Ciri-ciri yang hidup yang mana yang sudah termasuk ini kan bisa bergerak selanjutnya kamu semua supaya semua paham. Ini karena beribadah yang bagus dan ini tentang manusia ciri-ciri yang kau dia bergerak kecuali ada baterai. Oh, dulu sangat dimodifikasi. Tapi dia bisa bergerak karena ada bantuan. Kalau mobil mesin ini baterai. Disuruh kau bisa sama-sama tulis hasilnya. Yang bagian kedua itu tinggal kamu lihat di atas itu gambar itu. Kucing, kursi, boneka.
Sudah? Kalau sudah, siap untuk presentasi. Jadi tulis nama baik-baik di kertas supaya maju untuk mempresentasikan hasil diskusi itu. Ini diskusi mulai dari kelompok mana? Kelompok 1 ya? Ini. Dari kelompok 2 siap supaya tanya. Maju ke sini untuk presentasi. Maju. Semua supaya kamu mempresentasikan yang hasil, kamu harus tanggung jawab terhadap diskusi yang tadi itu. Baik, terima kasih atas kesempatan yang diberikan ke kelompok kami untuk mempresentasikan hasil diskusi kami. Perhatikan manusia silver dan robot. Apa perbedaannya? Robot dan manusia sama membutuhkan energi, tetapi bedanya manusia mendapatkan energi dari makanan yang dimakan, sedangkan robot mendapatkan energi dari makan. Selain itu, persamaannya adalah robot dan manusia sama-sama dapat bergerak. Identifikasi apa saja karakteristik dari makhluk hidup. 1. Memiliki kemampuan untuk bergerak. 2. Tumbuh dan berkembang. 3. Memiliki kemampuan untuk Bereproduksi. Bereproduksi. Sudah? Baik, terima kasih untuk kelompok 1 yang sudah mempresentasikan hasil diskusi mereka. Jadi kurang lebihnya itu hasil mereka. Sekarang saya kasih kesempatan ke kelompok lain untuk memberikan pertanyaan. Kalau ada pertanyaan, disampaikan. Coba sebutkan karakteristik atau ciri-ciri apa saja yang ada pada robot tersebut. Karakteristik atau ciri-ciri yang ada pada robot itu salah satunya adalah bergerak. Baik, terima kasih. Jadi dari kelompok 1 menjawab karakteristik dari robot tersebut itu atau ciri-ciri yang ada pada robot tersebut itu adalah dia memiliki bergerak. Karena robot juga bisa bergerak karena ada bantuan yang biasa ada mesin, baterai. Jadi bisa menggerakkan robot untuk bisa bergerak. Sedangkan kalau untuk manusia itu dia memiliki ciri-ciri yang sempurna, yaitu di dalamnya yang ada 8 ciri-ciri
makhluk hidup itu. Bisa paham kah? Oke, baik. Terima kasih untuk kelompok 1 yang sudah mempresentasikan hasilnya. Kembali ke tempat duduk dan mendengar dari kelompok 2 untuk mempresentasikan mereka punya. Baik, untuk yang bertugas silakan. Jangan terlalu menempel. Jangan berdorong juga. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada kami untuk mempresentasikan diskusi kami. Kucing bisa bergerak, makan, Iritabilitas, bernapas, tumbuh, ekskresi, reproduksi, adaptasi. Kursi tidak bisa bergerak, makan, irritabilitas, bernapas, tumbuh, ekskresi, reproduksi, adaptasi. Boneka tidak bisa bergerak, makan, iritabilitas, bernapas, tumbuh, ekskresi, reproduksi, adaptasi. Mobil bergerak, tidak makan, iritabilitas, bernapas, tumbuh, tidak tumbuh, ekskresi, reproduksi, adaptasi. Bola tidak bisa bergerak, makan, iritabilitas, bernapas, tumbuh, ekskresi, reproduksi, adaptasi. Bakteri bisa bergerak, makan, irritabilitas, bernapas, tumbuh, ekskresi, reproduksi, adaptasi. Jamur bisa bergerak, makan, irritabilitas, bernapas, tumbuh, ekskresi, reproduksi, adaptasi. Gunung tidak bisa bergerak, tidak makan, irritabilitas, bernapas, tumbuh, ekskresi, reproduksi, adaptasi. Ikan bergerak, makan, iritabilitas, bernapas, tumbuh, ekskresi, reproduksi, adaptasi. Telur bergerak, tidak makan, iritabilitas, bernapas, tumbuh, ekskresi, reproduksi, adaptasi. Sudah? Berdasarkan tabel tersebut, klasifikasi benda yang termasuk makhluk hidup dan benda: kucing, bakteri, jamur, ikan, telur. Kursi, boneka, mobil, bola, gunung. Oke, baik. Terima kasih atas materi atau hasil diskusi dari kelompok 2 yang sudah mempresentasikan hasil diskusi mereka. Mungkin dari kelompok 1 ada yang mau bertanya, angkat tangan. Siap untuk menjawab, ya? Ada berapa karakteristik makhluk hidup dan disebutkan? Makhluk hidup dapat
memiliki kemampuan untuk bergerak. Nomor 2, tumbuhan dapat berkembang. Nomor 3, memiliki kemampuan untuk bereproduksi. Nomor 4, menangkapi raksasa dari lingkungannya. Nomor 5, mengambil dan menggunakan energi. Nomor 6, memiliki kemampuan bernapas. Nomor 7, menghasilkan limbah ekskresi. Nomor 8, serta tubuh tersusun dari satu banyak sel. Baik, terima kasih untuk kelompok 2 yang sudah mempresentasikan hasil diskusi mereka. Kembali ke tempat untuk duduk. Baik, sebelum kita lanjut, kita berdiri semua untuk kita ice breaking lagi. Supaya kita jangan terlalu tegang. Tepuk semangat. Oke, baik, terima kasih. Silakan duduk kembali. Baik, dari hasil diskusi yang kalian sudah paparkan di depan, saya rasa itu sudah benar sekali. Tetapi kita dengar sama-sama ya. Jadi perbedaan antara manusia silver dengan robot, kalau manusia silver itu manusia seperti kita. Manusia yang sempurna. Kita itu ciri-ciri yang paling lengkap itu di manusia. Kita itu memiliki ciri-ciri paling lengkap. Jadi kita manusia itu sempurna. Jadi kita harus bersyukur kita jadi manusia. Terus kalau robot juga dia memiliki salah satu ciri-ciri yang masuk ke makhluk hidup. Tetapi dia itu robot. Sebenarnya benda mati, tetapi dia memiliki salah satu ciri makhluk hidup, yaitu bergerak. Karena robot itu bergerak karena ada bantuan baterai. Jadi ketika pasang baterai, orang pakai remote bisa gerakan robot untuk kemana-mana. Bisa mengerti toh? Bisa. Oke. Terus karakteristik dari makhluk hidup itu, karakteristik itu kata lain dari ciri-ciri makhluk hidup. Jadi ciri-ciri makhluk hidup itu bergerak, berkembang, bereproduksi, menanggapi rangsangan, membutuhkan energi, bernapas, ekskresi, dan tumbuh. Jadi ciri-ciri atau karakteristik dari makhluk hidup itu ada 8. Bisa mengerti toh?
Ya, itu yang pertama. Sedangkan kalau untuk yang kedua, yang termasuk dalam makhluk hidup itu yang pertama itu kucing. Kucing pasti semua kita sudah tahu memang itu termasuk dalam makhluk hidup karena dia itu hewan. Sedangkan kalau untuk kursi itu adalah benda mati. Dia bisa bergerak kecuali manusia yang kasih pindah. Jadi ini kursi itu benda mati. Terus boneka termasuk dalam benda mati. Mobil, dia memiliki salah satu ciri makhluk hidup itu yaitu bergerak. Karena dia bisa jalan kemana, di dalamnya juga ada mesin yang bisa menggerakkan dia untuk bisa bergerak. Jadi dia memiliki salah satu ciri dari makhluk hidup juga, yaitu bergerak. Sampai di sini bisa paham kah? Bisa. Terus yang berikut bola. Bola juga termasuk dalam benda apa? Benda mati. Karena dia tidak bisa bernapas, tidak bisa bergerak kecuali ada bantuan seperti kita tendang atau kita ini angin kena itu baru bisa bergerak. Jadi untuk bola dia termasuk dalam benda mati. Terus yang berikut bakteri. Kalau untuk bakteri dia memiliki ciri-ciri yang lengkap. Dia memiliki ciri-ciri yang lengkap seperti manusia. Yang berikut jamur. Jamur juga dia memiliki ciri-ciri yang lengkap juga. Gunung. Kalau untuk gunung itu dia termasuk dalam benda mati, tetapi di dalam gunung ada tumbuh benda hidup atau makhluk hidup yang ada tumbuh di atas gunung. Contoh seperti di atas gunung ada pohon, ada ular, itu kan makhluk hidup yang ada berkeliaran di atas gunung. Jadi gunung itu benda mati, tetapi di dalamnya ada benda makhluk hidup yang ada hidup di dalam. Yang berikut itu ikan. Ikan semua pasti tahu bahwa ikan itu makhluk hidup. Dia bergerak dan dia bernapas. Dia bernapas menggunakan apa? Insang. Jadi kalau untuk manusia bernapas menggunakan paru-paru, sedangkan kalau ikan bernapas menggunakan insang. Yang terakhir itu telur. Telur juga termasuk dalam makhluk hidup. Sampai di sini bisa paham? Bisa. Oke. Paham betul ya? Baik. Sedangkan yang berikut itu kesimpulan untuk semua ini. Jadi makhluk hidup itu mempunyai ciri-ciri yang sempurna. Artinya dia memiliki semua ciri-ciri makhluk hidup. Sedangkan benda mati tidak memiliki ciri-ciri makhluk hidup. Jadi ciri-ciri makhluk hidup itu semua harus tahu. Ciri-ciri makhluk hidup itu bergerak, makan, iritabilitas, bernapas, tumbuh, ekskresi, reproduksi, dan adaptasi. Di sini yang adaptasi itu contohnya kita manusia. Kita berpindah tempat, kita dari sini ke kota sampai kota pun pasti kita harus cari teman. Tidak mungkin tiap hari kita duduk sendiri. Kita harus cari teman sehingga kita beradaptasi dengan
orang-orang di kota, jadi tidak lama kita bisa bersama. Itu contoh dari adaptasi seperti itu. Bereproduksi, kalau untuk reproduksi itu umur kamu nanti kalau 9 baru dapat materi yang tentang reproduksi. Reproduksi itu contohnya ada ayam kecil, ada anjing kecil, ada anak kecil, bayi. Nah itu yang reproduksi itu. Terus tumbuh. Tumbuh itu di mana kita tumbuh berkembang. Kita tumbuh untuk membesar. Dahulu yang kita awalnya kita belita, sekarang kemudian kanak-kanak, sekarang kita sudah remaja. Jadi kamu sekarang statusnya remaja. Sedikit lagi masuk dewasa. Kalau kami sedikit lagi lanjut usia. Kami sekarang di status dewasa. Kamu masih remaja. Yang berikut itu bernapas. Yang bernapas itu semua makhluk hidup pasti harus bernapas. Iritabilitas makhluk hidup itu semua pasti iritabilitas. Makan dan bergerak. Semua makhluk hidup pasti bergerak. Kalau tumbuhan kita lihat bukan yang bergerak, daunnya yang bergerak. Tetapi hari ini dia punya batang kecil, besok dia akan bergerak untuk membesar. Tidak lama dia besar, pohon itu. Kalau manusia bergerak untuk lari ke sana kemari, omong, kita berbicara juga bergerak karena mulut komat kami. Itu yang kesimpulan dari materi kita hari ini. Baik. Yang berikut kita bangun untuk kita ice breaking dulu. Daripada kamu tegang, kita sedikit ice breaking supaya kita agak segar sedikit. Bangun sudah. Silakan duduk kembali untuk kita melanjutkan. Baik. Kita kalau untuk belajar yang namanya belajar di sekolah, ini saya merefleksikan saya punya pengalaman belajar yang tentang makhluk hidup ini. Makhluk hidup ini dengan benar sebenarnya kita tidak terlalu susah. Kita belajarnya tidak terlalu susah karena kita manusia juga termasuk dalam makhluk hidup itu. Ya, benda hidup itu. Karena kita belajar kembali kita punya pribadi. Sedangkan benda mati, tiap hari kita jalan ke sana ke sini kita ada ketemu benda mati. Iya toh? Iya. Benda mati ini kan kita mau datang saja harus duduk di benda mati. Pakai pakaian ini juga benda mati. Jadi untuk makhluk hidup dengan benda mati sebenarnya tidak susah. Intinya kita sudah tahu ciri-ciri. Kita kalau sudah tahu ciri-ciri makhluk hidup itu, berarti kita sudah bisa paham antara makhluk hidup dengan benda mati itu. Kamu bisa paham atau tidak untuk yang makhluk hidup dan benda mati? Paham. Paham? Ya. Oke. Kalau paham, Pak ada soal dikerjakan masing-masing. Ini pilihan ganda. Jadi tulis nama terus isi. Setiap orang tulis semua.
Tulis nama langsung jawab. Semua kerja. Itu 10 nomor, jadi itu tidak lama. Itu ambil kembali materi yang tadi kita sudah pelajari itu. Tadi kamu diskusi, berarti sudah tahu. Tulis juga. Kerja semua. Taruh di tengah baru baca. Tidak usah tulis soal, langsung jawab. Yang sudah bisa kumpul. Sudah? Yang sudah kumpul, sambil kerjakan itu, ini tugas rumah ya. Sambil kerjakan itu, ada tugas, pulang kerjakan di rumah.
Jadi tugas satu nomor ya, yaitu mengidentifikasikan makhluk hidup dan jelaskan cacing dengan pohon pisang. Jadi identifikasi dia punya ciri-ciri makhluk hidup itu. Cacing dengan pohon pisang. Sudah kumpul. Sudah. Sudah. Kerjakan dulu. Yang sudah nanti tulis tugas supaya kerjakan. Minggu depan kumpul. Sudah semua? Sudah. Oke. Baik, pertemuan kita untuk tentang makhluk hidup dan benda mati cukup sampai di sini. Pulang kerjakan tugas. Kerja masing-masing ya. Tulis masing-masing. Minggu depan dikumpulkan. Satu orang pimpin kita doa supaya kita pulang. Bangun sudah. Dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Ya Tuhan, kami sangat bersyukur dan berterima kasih kepadamu karena begitu besar cinta dan kasih-Mu. Engkau telah menyertai kami dari awal pelajaran hingga akhir pelajaran dengan selamat. Semua doa dan harapan ini ya Tuhan kami satukan dalam perantaraan Kristus Tuhan kami. Amin. Dan Bapa Dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Nanti baru masuk lagi. Langsung keluar.